Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur alhamdulillah. Saya masih bisa menyapa sahabat Kang Nur, ya dimanapun Anda berada. Saya doakan semoga kita selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keberkahan, perlindungan, dan juga selalu diberikan rezeki yang berlimpah dan juga kebahagiaan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ya. Dan mengawali video kali ini saya ingin mengajak sahabat Kang Nur semua untuk kita berdoa terlebih dahulu. Kita membaca surat Al-Fatihah, kita tujukan kepada negeri kita tercinta NKRI ya, Indonesia, semoga selalu dijauhkan dari mara bahaya, selalu dijaga keutuhannya, dan untuk guru-guru kita ya, para ulama, para kiai, semoga selalu dalam perlindungan, selalu dalam keberkahan, dan juga selalu diberikan kesehatan ya. Amin ya rabbal alamin ya. Kita awali dulu, kita baca surat Al-Fatihah. Alaniyatus Salitah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Dan pada video kali ini saya akan membahas ya salah satu pertanyaan yang sering kali ditanyakan ya, balik di kolom komentar, di kolom komentar video YouTube saya ataupun yang masuk ke kontak layanan saya. Nah, pertanyaannya adalah seputar berapa lama reaksi yang bisa ditimbulkan oleh puter giling ya, berapa lama reaksi yang ditimbulkan oleh puter giling. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara soal reaksi ya, berapa lamanya reaksi sebuah sarana spiritual atau ilmu spiritual termasuk puter giling, itu sama dengan sarana spiritual atau ilmu spiritual yang lainnya ya, karena memang sama-sama dari sumber ilmu spiritual. Nah, hanya saja bedanya adalah ketika kita menggunakan ilmu puter giling, jadi yang kita lihat adalah faktor target kita ya kan ada beberapa problem masalah, ada yang ingin mengembalikan pasangan atau mengembalikan mantan, itu faktor psikologisnya itu ringan ya, mungkin ada percekcokan sedikit tapi sudah baikan, hanya saja tidak bisa untuk kembali bersatu lagi. Ada juga yang memang benar-benar dalam kondisi yang parah ya kan, dalam kondisi yang parah dalam artian sudah tidak ada komunikasi sama sekali karena ada faktor percekcokan terlebih dahulu dan sudah ada timbul kebencian serta dendam. Nah, itu kan faktornya kan berbeda ya kan, masalahnya itu berbeda. Jadi kita bisa lihat masalah yang berat atau masalah yang ringan, jadi kita bisa menerka-nerka apakah masalah yang saya hadapi ini masalah yang berat atau tidak ya, seperti itu. Jadi kalau kita bertanya berapa lama reaksi yang bisa ditimbulkan oleh puter giling, jadi kita lihat dulu seberapa berat masalah yang kita hadapi gitu ya. Ya walaupun semua masalah, baik itu masalah berat atau masalah ringan, sebenarnya itu sama ya, reaksi yang ditimbulkan itu pun sama, hanya saja mungkin dari kita pribadi sebagai si pengguna atau si pengamal dari puter giling itu sendiri memiliki cara yang berbeda ya. Ada orang yang niatnya memang benar-benar tulus, benar-benar baik, ada juga yang hanya sekedar ingin mencoba keberuntungan ya, ada juga yang ingin sekedar coba-coba. Nah, ini ilmu baru nih, saya belum coba, nah saya ingin cobalah gitu. Jadi ada juga yang seperti itu. Kalau ditanya berapa lamanya ya, kapanpun bisa terjadi ya, kapanpun bisa terjadi, artinya bisa saat itu juga, bisa butuh waktu 1 hari, 7 hari, 21 hari, atau bahkan lebih begitu. Jadi sebenarnya cepat atau lambatnya sarana spiritual atau ilmu spiritual itu ditentukan juga pada diri kita sendiri ya, seberapa yakin diri kita, seberapa kuat usaha kita ya, seberapa bulat niat kita untuk melakukan usaha tersebut ya. Jadi tidak hanya dilihat dari wujud sarananya saja, tapi dilihat juga dari dirinya kita ya, dari kita sendiri sebagai si pengguna begitu. Jadi nggak bisa asal kita, oh ini mungkin ada paranormal yang mengatakan 7 hari pasti kembali. Nah, itu kan hanya sebuah iming-iming ya kan. Tapi kalau Anda semua sudah yakin sama mantut sama paranormal tersebut, ya monggo silakan ya dibuktikan gitu. Yang penting saran saya gini, kita melakukan usaha itu jangan hanya dilihat dari cepat atau lambatnya saja
ya, tapi kita lihatlah dari bagaimana pelayanan dari praktisi spiritual itu. Karena ketika kita mengalami kendala, kalau praktisi spiritual itu memang bertanggung jawab dengan layanannya, pasti selalu dibimbing. Walaupun kita ada kegagalan, pasti selalu dibimbing, diberikan motivasi, diberikan jalan keluar. Begitu. Bukan nanti malah Anda ketemu paranormal yang salah, ketemu praktisi spiritual yang salah, yang keliru, yang layanannya hanya sekedar jual beli saja, dan ketika Anda mendapatkan masalah, Anda tidak tahu mau cerita ke siapa, dan akhirnya Anda memutuskan dan menjudge semua praktisi itu sama. Semua ilmu puter giling itu sama, reaksinya paling juga begini saja. Saya sudah membuktikan tidak bisa seperti itu. Ya, kalau Anda beranggapan seperti itu, artinya Anda sudah menutup kegagalan pada diri Anda sendiri. Jadi yang gagal bukan ilmunya, karena ilmu itu tidak bisa disalahkan. Ya, yang salah adalah si pengguna sama si pemberi, gitu ya. Jadi pesan saya seperti itu, insya Allah lah. Kalau niat yang baik, usaha yang baik, juga diimbangi dengan ikhtiar yang kuat, ya, ada bimbingan dan lain sebagainya, insya Allah nanti hasilnya bisa lebih maksimal. Walaupun cepat atau lambat, yang penting kita maksimalkan hasilnya. Seperti itu ya, itu pesan saya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.